Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukmana Vitasari dengan NIM G701230414 dari program studi farmasi. Di sini saya akan membahas tentang hubungan struktur obat ondansetron dengan proses ATME dan aktivitasnya. Ondansetron adalah obat antiemetik yang termasuk dalam golongan antagonis reseptor serotonin 5-HT3 yang dimana bekerja secara selektif dengan menghambat reseptor serotonin pada sistem saraf pusat dan saluran cerna, sehingga dapat mencegah dan mengatasi mual serta muntah, terutama yang disebabkan oleh kemoterapi, radioterapi, dan pasca operasi. Kemudian ada hubungan struktur obat dengan farmakokinetika. Struktur kimia obat ondansetron memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan profil farmakokinetika obat, karena struktur molekul menentukan sifat fisikokimia seperti lipofilisitas, kelarutan, ukuran molekul, dan derajat ionisasi, yang dimana secara langsung juga dapat mempengaruhi proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat di dalam tubuh. Nah, yang pertama ada proses absorpsi. Pada gambar ini dapat dilihat bahwa ondansetron yang diberikan secara oral akan masuk ke dalam mulut, kemudian mengalami disintegrasi dan disolusi di lambung. Kemudian, obat dalam bentuk terlarut akan diserap terutama di usus halus melalui difusi pasif, karena sifat lipofilik dari struktur kimianya. Setelah diabsorpsi, obat akan masuk ke dalam pembuluh darah portal menuju ke hati dan mengalami metabolisme lintas pertama, sehingga tidak seluruh obat dapat mencapai sirkulasi sistemik dalam bentuk yang utuh, di mana hal ini menyebabkan bioavailabilitas ondansetron menjadi terbatas sebelum akhirnya akan masuk ke peredaran darah sistemik. Kemudian ada proses distribusi. Pada gambar ini juga dapat dilihat bahwa setelah obat ondansetron masuk ke dalam sirkulasi sistemik, maka obat akan berikatan sebagian dengan protein plasma dalam darah, kemudian didistribusikan ke berbagai jaringan tubuh melalui aliran darah. Karena ondansetron memiliki sifat yang lipofilik, maka obat dapat melewati membran sel dan menembus blood-brain barrier, sehingga dapat mencapai sistem saraf pusat. Setelah mencapai otak, maka obat ondansetron akan bekerja pada reseptor serotonin 5-HT3 di pusat muntah sehingga dapat menghambat refleks muntah dan menghasilkan efek antiemetik. Kemudian ada proses metabolisme. Jadi setelah ondansetron terdistribusi melalui sirkulasi darah, maka obat akan menuju ke hati sebagai organ utama metabolisme obat. Di dalam hati, ondansetron dimetabolisme oleh enzim sitokrom P450, terutama CYP3A4, CYP2D6, dan CYPA1A2, melalui reaksi oksidasi dan hidroksilasi. Nah, proses metabolisme ini akan mengubah obat ondansetron tersebut yang dimana semulanya bersifat lipofilik akan menjadi metabolit yang lebih polar dan lebih mudah larut dalam air. Nah, perubahan struktur kimia itulah selama metabolisme sangat penting karena dapat mempermudah proses ekskresi dari dalam tubuh melalui ginjal atau empedu. Selanjutnya ada proses ekskresi. Jadi setelah obat ondansetron mengalami metabolisme di hati dan berubah menjadi metabolit yang lebih polar, maka metabolit tersebut akan dikeluarkan dari tubuh melalui organ ekskresi. Nah, ekskresi ondansetron itu terjadi melalui ginjal dalam bentuk urin, sedangkan sebagian kecil metabolit juga dapat diekskresikan melalui empedu dan keluar bersama feses.
Proses ekskresi ini dia dipengaruhi oleh perubahan sifat kimia obat selama metabolisme, di mana obat yang awalnya bersifat lipofilik maka diubah menjadi yang lebih polar agar lebih mudah larut dalam cairan tubuh dan dapat dikeluarkan melalui ginjal. Seterusnya ada aktivitas farmakologi. Nah, obat ondansetron tersebut adalah antagonis reseptor serotonin 5-HT3 atau reseptor serotonin tipe 3 yang dimana sangat selektif bekerja dengan memblokade reseptor serotonin 5-HT3 baik secara perifer di ujung saraf vagus gastrointestinal maupun secara sentral di kemoreseptor trigger zona atau zona pemicu kimia yang dimana terjadi di batang otak, sehingga secara efektif menghambat transmisi sinyal yang memicu refleks mual dan muntah yang dipicu oleh serotonin endogen. Yang terakhir ada hubungan struktur dengan aktivitas obat. Jadi obat ondansetron itu dia memiliki struktur cincin indazol aromatik yang dimana memungkinkan ikatan spesifik dengan reseptor serotonin atau 5-HT3. Kemudian terdapat juga gugus karbonil dan N-metil yang dimana meningkatkan stabilitas, afinitas, dan bioavailabilitas. Kemudian ada substituen lipofilik dan polar yang dimana memodulasi penetrasi jaringan, distribusi sentral, dan perifer, serta efek samping. Struktur kimia ondansetron itu dapat menentukan cara kerjanya. Cincin indazol aromatik dan gugus fungsional atau karbonil N-metil itu dapat membuat obat bisa menempel secara spesifik pada reseptor serotonin 5-HT3 sehingga menghentikan sinyal mual dan muntah. Kemudian substituen lipofilik atau polar itu mengatur seberapa obat menyebar ke jaringan tubuh termasuk otak dan mempengaruhi profil efek samping serta stabilitas. Jadi efektivitas dan keamanan obat ondansetron itu secara langsung bergantung pada strukturnya. Jadi kesimpulannya adalah struktur ondansetron yang terdiri dari cincin indazol aromatik, gugus karbonil, dan substituen N-metil itu memungkinkan obat akan mengikat reseptor serotonin 5-HT3 secara selektif sehingga efektif menghentikan mual dan muntah. Kemudian sifat lipofilik dan polar molekul ini juga dapat menentukan penyerapan, distribusi ke jaringan otak, kemudian metabolisme oleh hati dan ekskresi. Sehingga secara keseluruhan struktur molekul menjadi kunci yang dapat menghubungkan farmakokinetik, yaitu yang termaksud absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi, serta aktivitas farmakologinya. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.